bantuan tunjangan hari raya berbasis KK yang tujuannya adalah untuk menanggulangi inflasi daerah. Ini merupakan suatu hal program yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh pemerintahan Badung dalam hal ini yang dikemandai oleh Bapak Adi Arnamo dan Bapak Bagus Ali Sucipto, dan kami di DPRD Kabupaten Badung sangat mendukung sekali program ini karena memang betul-betul bermanfaat untuk umat dan semua umat. Yang ini kan kuncinya untuk semua umat yang memang merupakan warga Badung. Jadi selain untuk menanggulangi inflasi juga sangat bermanfaat sekali ketika mereka melakukan kegiatan hari raya yang sifatnya rutin tahun ke tahun. Di sisi lainnya juga terkait hal ini tentunya berimbas efek domino daripada perputaran perekonomian. Ketika mereka mendapatkan bantuan ini sehingga mereka daya belinya kan meningkat. Ketika daya beli meningkat itu kan menjadi motor daripada pergerakan perekonomian. Semua mendapatkan multiplier effect gitu. Nah, di sisi lain juga setelah diamati dari kemarin juga banyak juga masyarakat kita yang salah kaprah. Masyarakat Bali ini umumnya yang kebanyakan yang lihat komen-komennya itu adalah di masyarakat kita di luar Badung. Mereka menganggap pemerintah Kabupaten Badung ini memberikan bantuan kepada pendatang. Mohon maaf ya dalam tanda kutip, bukan para pendatang. Kita kan memberikan bantuan kepada warga masyarakat asli Badung yang sudah ber-KTP Badung sesuai dengan salah satu kriteria yang ada di dalam peraturan itu adalah warga Badung yang minimal sudah bertempat tinggal atau berdomisili secara terus-menerus di Kabupaten Badung. Nah, kenapa ada syarat itu minimal 5 tahun? Ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari luar kabupaten berbondong-bondong datang ke Badung hanya untuk mendapatkan program 2 juta per KK ini. Itu salah satu, mungkin itu adalah salah satu yang kita gunakan untuk mengantisipasi terjadinya arus perpindahan penduduk ke Kabupaten Badung sehingga berdampak tidak baik untuk kita semua. Nah, yang salahnya mereka itu dikira kita memberikan bantuan kepada warga pendatang. Tidak, kita memberikan bantuan itu kepada warga kita di Kabupaten Badung terlepas mereka dari suku, ras, dan agamanya apapun itu. Yang penting ini adalah warga Badung. Bukan kita seperti komen-komen di sosmed. Ya itu diberikan bantuan nanti mereka mudik ke Bali datang berbondong-bondong. Contoh seperti kemarin kita melakukan serah terima secara simbolis di kampung Muslim Angandige. Kemana mereka mudik? Orang mereka rumahnya di sana. Bahkan dari lahir hidup mati mereka rumahnya di sana. Mereka tidak akan mudik kemana-mana karena mereka asalnya di sana. Bahkan kampung Muslim Angandige itu sesuai dengan sejarah yang diberikan kepada kami dari pengelisir Puri. Wah, kampung Muslim Angandige itu sudah hampir berada di tanah itu sudah hampir dari 400 tahun. Nah, mereka ditempatkan di sana oleh para raja penguasa dulu untuk menjaga wilayah tersebut dari gangguan Bromo Corah lah istilahnya pada saat itu. Ada rampok, ada maling. Nah, orang-orang dari kampung Bugis ini yang dipercaya oleh para raja zaman dulu untuk menjaga di wilayah di sana karena wilayah di sana terkenal dengan keangkerannya, tindak kejahatannya pada saat zamannya itu. Maka mereka ditempatkan untuk menjaga di sana. Itu sekilas sejarah terkait dengan kampung Muslim Angandige. Nah, kemarin kita menyerahkan bantuan secara simbolis di sana. Banyak masyarakat kita yang gagal paham. Dikira kita membantu warga pendatang dari luar Pulau Bali yang ada di Bali. Itu salah. Itu mereka adalah warga Badung, warga Bali yang kebetulan beragama Islam. Itu warga Badung asli dari lahir hidup mati mereka di sana. Itu banyak juga pro kontra di media. Kenapa umat Muslim, kenapa Idul Fitri didahulukan? Ya karena hari raya mereka duluan daripada hari raya yang sudah ditetapkan ke kita di umat Hindu. Karena Idul Fitri, karena di umat Hindu itu ditetapkan hari raya Galungan. Umat semeton kita umat Hindu untuk mendapatkan bantuan 2 juta per kakak. Nah, situasi sekarang kan ada Nyepi. Nah,
kan nyepi di Bantu. Nah, nyepi kan tidak dimasukkan karena sudah dimasukkan galungan. Nyepi kenapa tidak di? Nah, pertimbangan pemerintah, pertimbangan kita, kenapa tidak nyepi? Kenapa galungan? Satu, nyepi pada saat hari raya Nyepi, kita umat Hindu kan melaksanakan catur berata penyepian. Ya, secara anunya jadinya kan kita tidak melakukan belanja. Nah, karena kita mau berato, masa mau berato nampak celeng, mau patung dan lain sebagainya. Nah, kenapa dipilih galungan? Karena pada saat hari raya galungan, nah inilah semeton kita umat Hindu ini kebutuhannya selain daripada upakara juga ada kebutuhan yang lainnya. Contoh sudah seperti menjadi tradisi bagi kita semua adalah ada tradisi mau patung, nampah celeng, mau patung, ngai lawar, ngai sate. Selain untuk upakara juga kita manfaatkan untuk makanan untuk kita, untuk keluarga yang datang bersilaturahmi dan lain sebagainya. Kan di sini diindikasikan ada inflasi di hari raya Galungan ini karena begitu banyak permintaan, otomatis kan harga-harga meningkat, harga naik. Nah, itu yang kurang dipahami. Nah, pada saat Nyepi pun bukan kita lepas tangan. Pemerintah Kabupaten Badung kan sudah memberikan bantuan kepada seluruh sekor runo di dalam biaya untuk membuat ogoh-ogoh. Setelah membuat ogoh-ogoh juga kita sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Badung dibuatkan semacam parade ogoh-ogoh. Di sana tempat dan ruangnya para generasi muda kita menuangkan segala bentuk kreativitasnya yang berkaitan dengan seni adat dan budaya kita. Nah, di samping juga lagi diberikan apresiasi berupa hadiah dari parade-parade tersebut. Artinya kita di pemerintah Badung semua terkait dengan kegiatan semeton Hindu kita sudah kita fasilitasi dengan sangat benar dengan sangat luar biasa kita fasilitasi dari segi pembangunan fisiknya, dari segi piodalannya juga sudah difasilitasi di pemerintah Badung. Nah, contoh seperti dana ACI yang ada di Kayangan 3 kan itu sudah kita berikan. Dana ACI yang ada di Paibon, Dadio kan sudah kita berikan. Begitu juga pun para pemangku yang tercatat di dalam Kayangan 3. Itu ada Puro Desa, Puro Pusat, Puro Dalam, Rajapati. Sudah juga diberikan tunjangan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Nah, itulah besarnya perhatian pemerintahan Kabupaten Badung kepada semeton kita di umat Hindu. Biar tidak salah paham. Ini bukan dalam arti rasis. Kita melakukan program ini adalah dalam bentuk bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh mendiskreditkan warga berdasarkan suku, berdasarkan ras, berdasarkan agama. Ketika mereka masuk sebagai warga Badung, apalagi yang sudah tahun menaun, sudah dari kakek buyutnya tinggal di Kabupaten Badung, walaupun agamanya apa, sukunya apa, tetap adalah warga kita. Nah, itu perlu kita jelaskan di media biar masyarakat kita di luar Bali itu tidak salah paham atau gagal paham. Dikira kita tidak ada juga banyak yang komen kok agama Hindu di anak tirikan. Di mananya anak tirikan? Sesuai dengan data juga kan. Bukan dalam artian kita rahasia dan sebagainya. Tapi memang faktanya Bali kan mayoritas umat Hindu. Jadi data di Kabupaten Badung yang mendapatkan bantuan 2 juta per kakak ini karena memang faktanya seperti itu, bukan karena kita membeda-bedakan, tidak. Umat Hindu dari 91.000 sekian itu umat Hindunya 81.000 sekian. Mayoritas. Umat Muslim 6.000 sekian. Umat Kristen 2.000 sampai 3.000 sekian. Umat Buddha 200 sampai 300 ribu. 200 sampai 300 kakak. Iya. Kita umat Hindu 81.000. Nah, itu kan memang faktanya karena kita mayoritas di Bali. Dan kita kan tetap harus menjaga keharmonisan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah menjaga keharmonisan kerukunan hidup beragama. Agama apapun kita hargai. Tidak boleh kita mendiskreditkan agama. Baru kita mayoritas di Bali, kita menindas yang mayoritas. Tidak boleh. Karena ingat, kita juga banyak punya warga Hindu Bali yang hidup di luar Bali. Yang otomatis mereka juga di sana menjadi minoritas. Kasihan mereka karena ulah kita di Bali baru merasa mayoritas,
kita berbuat seenaknya, kita menindas teman saudara-saudara kita yang minoritas, pasti akan berdampak dan berefek kepada semeton-semeton kita yang ada di luar Bali yang kebetulan mereka juga minoritas di sana. Nah itu terkait dengan syarat pendapatan 5 juta nih, gimana